Ya, puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini dalam suasana berbahagia, keluarga mengundang kita dalam rangka hari ulang tahun orang tua kekasih Ibu Siwu Tumeu, ya, usia yang ke 74 tahun. Tentu suatu pencapaian usia yang tidak mudah, sekalipun disaksikan oleh Ibu Yusi Tumeu sebagai anak melewati masa-masa yang berat, sakit, mengalami sakit. Tapi malam hari ini saya temukan, ya, biasa dengan disapa Mak Yu, sehat, ya, di Tuhan. Luar biasa. Sebagai hal yang membanggakan saya di usia yang 74 tahun ini, Mak Yu ini salah satu jemaat yang rajin, ya, setia beribadah, konsisten, ya. Kalau apalagi ibadah doa puasa Jumat, wah, Mak Yu ini kalau mau di absen hampir jarang alpa. Ya, kita yang muda-muda mari kita jangan kalah mereka yang tua, ya. Kalau Mak Yu bisa di usia 74 tahun, kenapa kita yang usia 24 tahun, 34 tahun, 44 tahun, 54 tahun tidak bisa, ya. Jadi ternyata kesetiaan itu bukan dilihat dari usia. Kemampuan untuk datang kepada Tuhan bukan usia yang menentukan, tetapi semangat yang menyala-nyala. Ya, Mak Yu boleh mengerjakan ini dengan baik. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam ibadah hari ulang tahun malam hari ini, terambil dari Amsal pasal yang ke-17. Saudara bisa buka, ada HP-mu, ada aplikasi Alkitab. Amsal 17 ayat yang ke-6. Kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Amsal 17 ayat yang ke-6. 2, 3. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Puji Tuhan. Saya baca sekali lagi ayat ini, ayat yang indah, ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, tentu saya mau berbicara mengenai atau suatu hal dari sisi orang tua. Karena hari ini yang berhari ulang tahun adalah orang tua. Nah, saya mau membagi, men-share, ya, perenungan ini, bahwa, ya, kalau berbicara mahkota, ini suatu hal yang dicari. Siapa yang tidak mau dipakaikan mahkota? Ya, sesuatu yang dikejar. Karena ini mahkota ini adalah kebanggaan. Siapa yang tidak bangga jika dikenakan mahkota? Kalau kita melihat, ya, tentu atribut ini sering kita lihat kalau di dunia pemerintahan itu dipakaikan kepada seorang raja, ya. Kalau zaman raja-raja, mahkota ini melekat kepadanya. Kalau saudara mungkin yang para wanita, anak muda, mungkin sering mengikuti acara di TV itu, konsultasi ya, Putri Indonesia. Wah, dipakaikan mahkota. Saat dia dipakaikan mahkota, begitu senangnya dia. DP mama, papa yang tidak kelihatan kamera yang duduk di bawah bangga sekali walaupun tidak pakai.
Ya, bangga saudara, mahkota. Karena memang ini kalau berbicara mahkota ini melambangkan kewibawaan seseorang. Zaman raja-raja, mahkota ini merupakan satu kewibawaan. Kalau mereka pakai ini mahkota, maka mereka berwibawa. Kenapa saudara? Karena mahkota ini adalah salah satu atribut dari yang namanya kekuasaan, legitimasi, bahkan kejayaan. Ini mahkota. Jadi kalau mahkota itu dipakaikan kepada seseorang, maka yang terjadi bahwa orang itu wibawanya naik. Yang tadinya ya tidak dianggap penting, orang Manado bilang kalau dia lewat, kita orang yang ada, orang tak skate pada dia, orang cuek. Begitu dia so pakai mahkota, baru dengar DP nama, kita orang so ketakutan. Begitu dia lewat, pasti kita tunduk. Ya, ini mahkota saudara. Jadi kewibawaan seseorang itu naik. Dan tentu kalau berbicara persoalan atau masalah wibawa, seringkali ini melekat kepada jabatan atau pemimpin. Walaupun ada beberapa orang atau beragam orang memberi ukuran kewibawaan dengan hal-hal yang lain. Nah, tetapi dari perenungan ayat kita, mari kalau ayat ini diungkapkan bahwa mahkota orang tua adalah anak cucu, berarti karena mahkota itu sesuatu yang membanggakan, berarti anak cucu itu merupakan kebanggaan bagi orang tua. Siapa yang tidak bangga dengan ada anak dan cucu? Bangga. Menjadi satu kebanggaan. Dan ini saudara berbicara soal rumah tangga ya. Karena berbicara wibawa ini berbicara harkat dan martabat. Kalau kita berbicara wibawa rumah tangga, kita lekatkan dengan mahkota, maka mahkota itu ya menunjukkan harkat martabat suatu rumah tangga atau keluarga. Dan ingat, wibawa itu tidak ditentukan oleh harta dan kekayaan. Tidak, saudara. Wibawa itu tidak ditentukan seberapa banyak harta yang kita miliki. Karena tidak semua orang yang berharta itu berwibawa. Ya. Tetapi kalau kita berbicara soal wibawa yang kita kaitkan dengan mahkota, maka kita akan melihat beberapa hal, yaitu bahwa wibawa rumah tangga, seperti saya katakan tadi, tidak ditentukan seberapa banyak harta yang dimiliki atau seberapa tinggi jabatan yang dimiliki. Tetapi firman Tuhan mengajar bahwa persoalan wibawa rumah tangga itu, yaitu yang pertama, seberapa banyak firman kebenaran ada di tengah-tengah rumah tangga. Seberapa banyak firman Tuhan itu hadir di tengah-tengah rumah tangga. Kalau dunia melihat ya, mahkota itu yang melambangkan wibawa seseorang diukur dari jabatan dan mungkin bisa kekayaan, bisa harta. Tapi firman Tuhan tidak. Ya, Tuhan bersabda ya bahwa mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Kebanggaan. Wibawa orang tua itu bisa naik dengan hadirnya anak-anak dan cucu-cucu.
dan keluarga yang tinggal di dalam firman Tuhan. Bisa. Tidak nanti harus menjadi pejabat. Tidak. Tidak harus memiliki harta yang banyak. Tapi seberapa banyak firman kebenaran, hadirnya firman di dalam rumah tanggamu, maka itu akan menaikkan wibawamu. Dan itu menjadi satu kebanggaan seperti mahkota. Dan kemudian yang kedua, ya, wibawa dalam rumah tangga ini, ya, bisa ada dan bukan ditentukan oleh harta maupun jawaban, tetapi seberapa banyak engkau hidup dalam kebenaran. Artinya tidak hidup di dalam dosa. Orang-orang tua sangat senang, bangga melihat anak cucu mereka hidup di dalam kebenaran. Ini menjadi satu kebanggaan. Kalau melihat anak-anak cucunya, mereka hidup baik, hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Betapa bangganya orang tua melihat anak-anak cucu demikian. Dan ini bagaikan sebuah mahkota. Dan yang ketiga, bahwa dibawa dalam rumah tangga itu akan diukur oleh seberapa banyak engkau ada di dalam pelayanan. Mayu begitu senang kalau melihat anak cucu cecenya kalau hidup dalam pelayanan, dan ini terbukti, ya. Anak cucu cece dari Mayu itu mereka hidup melayani Tuhan, dan ini menjadi satu kebanggaan. Dan oleh sebab itu mari sebagai seorang anak, mari bagaimana kita memuliakan orang tua kita. Mungkin engkau tidak harus memberi mereka mahkota, kemudian dilekatkan di atas kepala ini, mama, ini mak, yuk saya taruh mahkota. Tidak perlu, saudara. Tapi engkau sebagai anak, mari jadikan kehidupanmu sebagai anak yang baik, anak yang takut Tuhan, anak yang memelihara firman Tuhan, anak yang melayani Tuhan, memiliki satu keluarga rumah tangga yang baik. Itu sudah cukup untuk memuliakan orang tua kita. Dan itu menjadi kebanggaan. Nah, saudara, saya mau mengatakan, selama kita masih memiliki orang tua, sekalipun kita sudah berumah tangga, sekalipun kita sudah berusia mungkin di atas 50 tahun, selama engkau punya orang tua yang masih hidup, engkau tetap anak. Dan engkau punya kewajiban untuk melayani orang tuamu. Ya. Layani mereka selama mereka masih ada, masih hidup. Layani dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan yang terbaik. Karena ingat, kehidupan melayani Tuhan akan terlihat dari seberapa banyak, seberapa besar pelayananmu kepada orang tua. Ya, mari saya mau dorong anak-anak cucu cece dari Mayu. Mari layanilah orang tuamu selama mereka hidup. Karena ini bagian dari sebuah pelayanan kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya yakin, saya percaya renungan firman Tuhan yang sederhana ini memberkati kita semua. Puji Tuhan.